في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah, yaitu kitab terkait dengan kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim, yang dikenal dengan penyebutan Al-Manzumah Al-Mimiyah. Pembahasan terkait fil wasaya, wasiat-wasiat, wal adab. Demikian pula adab al-ilmiyah, adab yang ilmiah dari seorang penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di pertemuan terakhir kita telah membahas bagaimana Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami beliau membawakan bait-bait syair tentang keagungan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Bahkan di bait syair yang terakhir kita baca, di bait syair yang ke-12, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu membedakan antara binatang-binatang yang berilmu dengan binatang yang tidak berilmu. Adapun binatang-binatang yang berilmu, maka mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan binatang yang tidak memiliki ilmu. Sampai Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, sampai-sampai kata beliau, al-kalbul mu'allam, anjing yang berilmu, anjing yang diajari ilmu agama, kalau dia berburu dan berhasil mendapatkan buruan, jaza aklu ma amsaka alaina minas sayd. Kita boleh untuk memakan, kita boleh untuk mengkonsumsi hasil bekas tangkapan anjing tersebut. Adapun anjing yang ghairu mu'allam, anjing yang tidak berilmu, idza sada la yahillu sayduhu. Apabila dia berburu, maka tidak halal hasil buruannya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dari pembahasan kita yang terakhir terkait dengan bait syair yang ke-12. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Manzumah Al-Mimiyah ini. Beliau Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah mengatakan, kata beliau di bait syair yang ke-13, qala an-nazim rahimahullah,
Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami mengatakan rahimahullah, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi ashadda dhammin fahum adna minal bahami. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan, wa dhamma rabbi ta'ala, dan Rabbku, yaitu Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, dhamma, telah mencela. Siapa yang dicela? Al-jahilina bih, orang-orang yang mereka jahil, tidak memiliki ilmu terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cela mereka, orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang di dalam banyak ayat, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah SWT berfirman dalam surah Fatir, wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama antara orang yang a'ma, buta, dengan orang yang basir, orang yang melihat. Kemudian Allah katakan, waladh-dhulumat ilan nur. Tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Waladh-dhillu walal harur. Tidak sama antara kegelapan dengan al-harur. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Demikian pula di dalam ayat yang lain. Di dalam surah Nun, Allah SWT mengatakan terkait dengan orang-orang yang mereka tidak memahami ilmu agama. Dan juga dalam banyak ayat yang lain. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT membenci alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Orang yang alim, pintar tentang ilmu dunia, tetapi dia tidak mengerti tentang ilmu akhirat. Allah membenci orang yang seperti ini. Bukan berarti mempelajari ilmu dunia itu tidak diperbolehkan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang mereka tidak sama sekali mempelajari agama. Justru mempelajari dunia, dia lebih bersemangat untuk itu dibandingkan dia menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Menghabiskan biaya dengan jumlah yang besar untuk ilmu dunia. Tapi untuk ilmu akhirat, dia perhitungan dan tidak mau mengeluarkan biaya sama sekali. Nah, ini yang dicela di dalam syariat. Makanya Syekh mengatakan di sini, wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bih. Rabbku Allah Azza wa Jal mencela orang-orang yang jahil, tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Allah. Bagaimana celaan Allah itu? Asyadda dhammin, yaitu dengan celaan yang sangat keras. Asyad itu artinya bersangatan. Dham, celaan. Asyadda dhammin maksudnya celaan yang luar biasa. Dan Syekh mengatakan di sini, fahum adna minal bahami. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya adna minal bahami. Mereka itu fahum, yaitu mereka, yakni hum di sini kembali kepada al-jahilin. Al-jahilina an dinillah, al-jahilina an ma'rifatillah, al-jahilina min nabiyillah, al-jahilina min dinil Islam. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka asyadda dhammin, dengan celaan yang keras, fahum, maka mereka itu orang-orang yang tidak mengerti tentang agama Allah, tidak mengerti tentang siapa Allah, siapa Nabi, apa agama Islam itu. Mereka adna, kata Syekh, adna. Adna itu adalah ismu tafdhil, ya, adalah bentuk yang menjelaskan bahwa dia itu adalah yang paling dani, yang paling rendah, adna. Bahwa mereka itu adalah orang yang lebih rendah minal bahami, dibandingkan al-baham, yakni bahimatul an'am, yaitu bahimatul an'am, hewan-hewan atau binatang-binatang yang diternak. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang jauh dari ilmu agama, mereka lebih hina
lebih rendah dibandingkan binatang-binatang ternak. Ini ucapan bukan sekedar ucapan Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, tetapi nanti beliau akan menjelaskan maksud dari pembahasan ini dari penjelasan Syekh Abdul Razak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memang mencela sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Kita bisa melihat di mana Allah mengatakan ulaika kal an'am. Nanti akan dijelaskan. Mereka itu seperti binatang ternak, orang yang tidak mengerti agama Allah. Tapi mereka mengerti tentang dunia. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Bahkan Allah mengatakan balhum adhal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Berarti lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, ghafil, yakni mughaffal. Orang yang bodoh, orang yang dungu terhadap ilmu akhirat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kita baca syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu taala wa ra'ahuma. Kata beliau, wa dhammallahu ta'ala al-jahilina bihadzal din ashadda dhammin wa ja'ala manzilatahum adna min bahimatil an'am. Sungguh Allah, kata beliau, telah mencela orang-orang yang jahil tentang urusan agama ini. Itu agama Islam. Karena kalimat ad-din itu adalah kalimat yang sudah dimaklumi bahwasanya agama itu yang diinginkan pasti agama Islam. Jadi nggak perlu lagi disebutkan dinul Islam. Enggak. Karena kalimat din sudah datang dengan alif lam, itu artinya sudah dimaklumi bahwasanya yang diinginkan itu adalah agama Islam. Karena agama selain agama Islam, Allah tidak akan pernah ridha terhadapnya. Dan orang-orang yang mencari agama selain Islam, mereka akan merugi di hari kiamat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka mereka mencarinya dan Allah tidak akan terima itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka akan merugi, kata Allah. Asyadda dhammin. Allah akan cela mereka dengan celaan yang sangat betul-betul keras. Wa ja'ala manzilatahum adna min bahimatil an'am. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ikhwah azakumullah, Syekh mengatakan di sini, bahkan Allah jadikan wa ja'ala manzilatahum, Allah jadikan kedudukan mereka adna min bahimatil an'am, lebih rendah dan lebih hina dibandingkan bahimatil an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Jadi disebutkan lebih hina, lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Memang seperti itu, ikhwah azakumullah. Orang-orang yang mereka lupa terhadap agama Allah, mencari dunia berlebihan, mereka itu lebih hina. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang rendah, dunia, dan melupakan sesuatu yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kan rugi. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati, umurnya umatku itu kisaran sitin, 60 atau sab'ina sana. 60 atau 70 tahun. Sampai itu saja, ikhwah azakumullah. Sampai kapan kita mau mencari dunia itu? Ada batasannya. Sampai kapan kita mau menikmati dunia? Ada batasannya. Sampai kapan kita bermaksiat? Itu ada batasannya. Tidakkah kita berpikir tentang dunia yang sementara kemudian setelah itu adalah hari pertanggungjawaban negeri akhirat itu, yang kekal dan abadi, yang tidak ada ujungnya, abadal abad, selama-lamanya. Maka ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, betul-betul hina orang yang mengejar dunia. Maka Nabi SAW mencela dunia. Ad-dunya mal'unah, kata Nabi. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Ini maksudnya adalah dunia yang melalaikan seorang muslim. Maka kalau kita baca ayat Al-Quran, kembali kepada Quran, Allah SWT mengatakan, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat. Nikmat apa dikasih? Nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat waktu luang,
nikmat kesempatan. Nikmat apa saja? Carilah dengan nikmat itu negeri akhirat. Allah nggak bilang cari nikmat dengan nikmat yang Allah berikan itu cari dunia, enggak. Tapi yang Allah bilang cari negeri akhirat. Tapi Allah tidak menutup ayat sampai di situ. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia ini, karena orang butuh hidup di dunia, tapi hidup di dunia ini hanya untuk menjadi sarana kita mencapai negeri akhirat. Kemudian kata beliau di sini, wal baham, adapun al-bahami, sebagaimana yang di ujung syair, minal bahami, adna minal bahami. Al-baham, yakni jam'u bahimah. Itu adalah jamak dari kata bahimah. Bahimah, hewan ternak. Kalau al-baham, berarti itu adalah hewan-hewan ternak. Kata beliau, yushiru bidzalika ila qawlihi jalla wa ala. Itu semua atau bait syair ini itu mengisyaratkan akan firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh betul-betul Allah SWT mengatakan dzara'na, kami isi li jahannam, neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakannya adalah manusia dan jin atau jin dan manusia. Ini kebanyakannya. Sungguh kami telah mengisi neraka jahanam itu kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Ini yang pertama Allah katakan. Ini berkaitan cerita tentang neraka. Apa kata Allah tentang neraka? Antara jin dan manusia penghuni neraka ini Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Di antara mereka, yakni jin dan manusia ini, karena ini yang disebut dengan jami'uts tsaqalain, yaitu dua makhluk yang dibebankan untuk melakukan ibadah. Ya, makanya disebut dengan ats-tsaqalain. Dua makhluk yang dibebankan untuk melakukan ibadah. Di antara mereka kata Allah Azza wa Jalla, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah SWT berikan qulub. Allah ciptakan untuk mereka hati, qulub. Allah ciptakan untuk mereka jantung. Tapi sangat disayangkan, la yafqahuna biha. Tapi mereka tidak menggunakannya untuk mengenali atau untuk memahami ayat-ayat Allah. Menunjukkan kepada apa? Kepada kita ikhwah azakumullah. Manusia itu terbagi menjadi dua. Ada di antara mereka yang Allah berikan hati. Mereka gunakan untuk mengenali ayat-ayat Allah. Mereka gunakan untuk memahami kebesaran Allah Azza wa Jal. Inilah manusia yang terpuji. Golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang Allah berikan mata hati, Allah berikan hati, namun tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sehingga nggak mengerti. Tujuan hidupnya pun nggak ngerti. Makanya habis waktunya untuk mencari dunia. Yang ada di pikirannya dunia, dunia, dan dunia. Nah, ini orang yang pertama. Keadaan yang pertama. Makanya neraka itu diisi dengan jin dan manusia yang punya sifat ini pertama. Mata hati. Nggak punya pemahaman untuk mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Di antara mereka juga diberikan a'yun. Ini jamak dari ainun, a'yun, yaitu diberikan sesuatu untuk melihat. Diberikan nikmat penglihatan, diberikan mata. Walaupun sebagiannya ada orang-orang yang buta, tapi kebanyakan manusia Allah berikan nikmat pandangan kepada mereka. Tapi apa? La yubsiruna biha. Mereka tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tidak menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika melihat orang-orang pergi sholat, mereka tidak peduli dengan itu. Melihat orang-orang datang ke majelis ilmu, mereka tidak peduli dengan itu. Mereka melihat. Tapi Allah SWT tidak menjadikan atau mereka tidak menjadikan
penglihatan mereka itu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan menggunakan matanya itu untuk maksiat. Menggunakan pandangannya itu untuk melancarkan aksi maksiatnya. Nah, ini ada yang seperti ini jenisnya. Mereka lupa dengan perintah-perintah Allah, melupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, merupakan apa yang telah Allah ingatkan kepada mereka. Nah, ini nikmat mata, pandangan, ini yang Allah beritakan tentang kerugian orang-orang di negeri akhirat. Ya kan? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah SWT menyebutkan dalam surah Thaha. Sungguhnya kata Allah, barang siapa di antara kalian yang a'rada, yang berpaling an dzikri dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, ikhwah. Di dunia mereka melihat. Tapi di negeri akhirat mereka buta. Tidak ada lagi a'yun yang Allah berikan. Walahum a'yun, bagi mereka penglihatan di dunia. Di akhirat mereka tidak melihat. Maka mereka bertanya kepada Allah, Qal Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu kami melihat, kata mereka. Allah jawab, Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepada kalian peringatan-peringatan kami. Fanasitaha. Tapi engkau melupakan peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini kami pun lupa memberikan penglihatan. Jadi ini menunjukkan kepada kita juga ikhwah azakumullah dari ayat walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tapi mereka tidak menggunakan penglihatan itu dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan kepada kita manusia itu juga terbagi menjadi dua golongan. Ada manusia yang menggunakan penglihatannya untuk hal-hal yang baik, melihat ciptaan-ciptaan Allah, ya, sehingga memberikan pertakutan terhadap mereka dan kembali kepada Allah. Ada juga di antara manusia la yubsiruna biha, yang mereka tidak mengerti dan tidak peduli dengan itu. Golongan yang ketiga, Allah katakan walahum adzanun la yasma'una biha. Dan juga Allah berikan kepada mereka adzan, ya, pendengaran. La yasma'una biha. Tapi mereka tidak menggunakan pendengaran itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Nah, ini seperti kaumnya Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Disebutkan dalam ayat surah Nuh. Allah mengatakan tentang mereka ketika disampaikan ayat-ayat Allah, dinasihati dengan ilmu agama oleh Nabi Nuh alaihi salam, Allah katakan perbuatan mereka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim. Maksudnya mereka menempatkan jari-jari mereka nutup telinga, ditutup telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, bukan sekedar ditutup telinganya dengan jari-jari, tapi mereka ambil bajunya, mereka tutupkan ke wajahnya. Wastaghshaw thiyabahum. Dia tutup. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka berlaku sombong terhadap dakwah yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Ini juga menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang menggunakan telinganya itu, pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan dari bacaan-bacaan Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang tidak mau menggunakan itu. Nah, ini manusia yang paling parah, ikhwah, a'azakumullah. Allah menegaskan orang yang diberikan hati tidak mau untuk memahami agama. Diberikan mata tidak mau melihat kekuasaan Allah dan tanda kekuasaan Allah. Diberikan pendengaran tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am, yaitu seperti binatang ternak. Yakni maksudnya bahimatul an'am. Balhum adall. Bahkan Allah mengatakan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Lebih sesat berarti lebih rendah daripada binatang ternak. Inilah dari ucapan iktibas beliau. Ya, beliau itu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami ini memetik dari ayat Allah. Jadi kalau dikatakan orang yang mereka jahil tentang agama Allah, mereka lebih hina dibandingkan binatang ternak, itu bukan ucapan semata, tapi itu berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 179. Allah mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang yang ghafil. Mereka itu adalah orang-orang
yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lalai dari agama Allah. Baik, selesai dalam pembahasan dari bait syair yang ke-13. Kita beralih kepada bait syair yang ke-14. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa laysa ghibtatun illa fi ithnatayn humal ihsanu fil mali aw fil ilmi wal hikami. Qala Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau berkata, wa laysa ghibtatun, dan tidak ada ghibtah. Tidak ada ghibtah, yaitu tidak ada keinginan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ghibtah itu artinya rasa ingin untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Orang punya, orang melakukan itu, dia mau juga. Itu namanya ghibtah. Mau melakukan hal yang sama. Itu namanya ghibtah. Wa laisa ghibtatun illa fi ithnataini humal, dan tidak ada ghibtah kecuali hanya pada dua perkara. Apa itu? Keduanya itu, kata beliau, adalah ihsanu fil mal au fil ilmi wal hikami. Yaitu yang pertama, berbuat baik kepada orang lain dengan menggunakan harta. Ihsanu fil mal. Berbuat baik untuk orang dengan menggunakan harta. Maksudnya sedekah, membantu dengan harta. Kita nggak boleh untuk memiliki rasa iri hati kepada orang, kecuali yang pertama ini. Ada orang yang melakukan kebaikan dengan hartanya. Kita mau juga, itu boleh. Kita saingi dia untuk melakukan kebaikan dari segi harta. Mereka menggunakan hartanya untuk kebaikan, bantu orang, kita mau menyaingi. Ini tidak masalah. Bersaing dalam masalah ini. Au fil ilmi wal hikami. Yang kedua, kata beliau, tidak ada ghibtah kecuali yang kedua, fil ilmi wal hikami. Kecuali, yaitu kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Orang yang berbuat baik kepada orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Ya, ini kita berlomba untuk ini. Fastabiqul khairat. Wal hikami, dan beliau mengatakan yaitu ilmu yang hikmah. Ilmu yang hikmah, tahu ilmu yang hikmah? Hikmah itu apa? Hikmah apa hikmah? Lawan dari zalim. Zalim lawannya apa? Hikmah. Zalim kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ya kan? Ini air minum untuk diminum. Ini air minum saya buang-buang misalnya. Itu namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada Al-Quran untuk dibaca, malah orang-orang menggunakan Al-Quran itu untuk menjadi pajangan. Ini namanya tidak hikmah, tetapi dia zalim. Ada saudaranya yang mestinya dia muliakan, malah dia zalimi. Malah dia berbuat buruk kepadanya. Ini namanya zalim. Ada Rabb yang telah menciptakan, malah dia menyembah sesuatu yang dicipta, yaitu makhluk. Ini syirik, disebut dengan zalim. Dan syirik itu dalam banyak ayat disebut dengan zalim. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah wal akhwat rahimani rahimakumullah. Baik, jadi lawan dari zalim itu adalah hikmah. Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang ada orang yang berilmu, ikhwah. Di sini kita bisa memetik faedah. Kadang ada orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tidak hikmah. Dia berilmu untuk dirinya, tapi ketika dia sampaikan, dia tidak hikmah. Dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak bisa menyampaikan sesuatu yang seharusnya belum pantas untuk dia sampaikan. Tidak mengerti tentang kondisi orang yang mesti mendengarkan dakwah yang mestinya dia serukan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, di dalam dunia berdakwah, kita mengenal kaidah al-bada'u bil ahammi fal aham. Kita mulai dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya, itu baru hikmah namanya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ikhwah, a'azakumullah. Kalau kita mendatangi pekuburan, ziarah kubur, kita dapati di sana berbagai macam manusia. Khususnya di Indonesia. Banyak keanehan di kuburan-kuburan, apalagi musim ziarah. Datang kita ke sana. Berbagai macam jenis manusia dengan pepahaman ras, watak yang berbeda. Ada yang di sana menangis-nangis, ada yang di sana sekedar mendoakan, ada yang di sana menyolati karena belum sempat menyolati.
Ada yang di sana berdoa-doa, ada yang di sana beristighatsah, bahkan meminta kepada orang yang sudah mati tersebut. Ketika kita mendapati berbagai macam manusia di sana, apa yang kita lakukan? Apakah kita mendatangi orang yang meminta kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati, kita teriaki dengan teriakan, "Anta ya kafir," wahai kamu yang kafir misalnya. Apakah kita teriaki mereka dengan sebutan musyrikin, kalian adalah orang-orang musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik, ahlun nar misalnya, sampai kita katakan mereka itu adalah penghuni neraka. Apakah seperti itu? Tidak. Itu namanya tidak hikmah, walaupun benar, memang meminta kepada orang mati itu termasuk kesyirikan. Tapi itu tidak hikmah jika kita meneriaki mereka. Di antara mereka ada orang yang faham, ada yang tidak faham. Kan seperti itu. Apakah semua orang melakukan kesesatan itu di atas pemahaman dan keyakinan? Kan belum tentu. Terkadang ada yang sekedar ikut-ikutan. Terkadang ada yang sekedar hanya mengikuti tradisi dari bapak-bapaknya. Kita nggak tahu tentang itu. Mungkin disinilah pentingnya ilmu dibarengi dengan hikmah. Makanya beliau mengatakan yang kedua, kita boleh hasad kepada orang yang mereka berbuat baik dengan ilmunya, yang dia berbuat baik dengan ilmunya, mengajarkan orang, tapi mengajarkan dengan al-hikami, dengan hikmah ikhwah. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita mendapati ada orang yang melakukan kesyirikan di kubur-kuburan misalnya, apa ya cara yang diajarkan oleh para ulama? Yaitu apa? Kita bisa bertanya cara yang baik kepada mereka. Apakah orang yang dikubur ini bisa mendengar? Jawabannya la yasma'un, mereka tidak bisa mendengar karena mereka sudah mati. Orang yang tidur saja tidak bisa mendengar, apalagi orang yang sudah mati. Apakah mereka bisa melihat? La yubsirun, mereka tidak melihat. Bagaimana mungkin mereka mengetahui hajat kita dan meminta kepadanya? Tanya lagi, apakah mereka mampu mengabulkan doa? Apakah kepada mereka kita berdoa? Ya, apakah mereka yang mencipta atau mereka yang dicipta? Apakah mereka tahu kapan mereka dibangkitkan? Atau mereka tidak tahu sama sekali tentang itu? Terus lantas kenapa meminta kepada sesuatu yang dicipta? Nah, ini membuka pikiran orang. Membuka cakrawalanya ke depan. Sehingga orang-orang itu akan merasakan lembutnya dakwah itu. Tidak langsung menuduh orang dengan tuduhan yang buruk. Karena tidak semua orang disampaikan nasihat itu menerima. Itu enggak semua. Bahkan cara baik pun ditolak mentah-mentah. Apalagi cara yang kasar, yang lembut. Tidak hikmah dalam berdakwah. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Apalagi kalau kita misalnya diundang ceramah di masjid yang di sana milik fasilitas bank misalnya. Kemudian kita ceramah tentang riba di situ. Ya. Kalau kita ceramah tentang sesuatu yang menyinggung perasaan orang secara langsung, walaupun memang titik utama kita membahas mereka. Tapi apakah seperti itu dakwah? Tidak. Al-bada'u bil ahammi fal aham. Yang paling penting dulu. Tidak langsung kita sikat masalah ribanya. Mungkin kita kenalkan dulu mereka supaya rajin ibadah, supaya rajin sholat. Itu dulu. Intinya kalian sholat, walaupun masih riba. Sholat dulu, sholat. Setelah itu mulai ajarkan tentang permasalahan yang paling penting. Atau kalau mereka adalah orang yang belum benar tauhidnya, tauhidnya dulu. Sampaikan tauhidnya bahwa ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Tidak boleh memberikan rasa cinta, takut, harap kepada selain Allah. Berlebihan. Dan seterusnya. Setelah itu ajak yang belum sholat, sholat rutin. Setelah itu yang nggak pernah ngaji minimal taklim sepekan sekali. Datangi majelis, tunjukkan di sini, di sini. Setelah itu apa? Ajak mereka untuk kajian di sini, tunjukkan. Nasihati, ajak perkumpulan-perkumpulan, temani, berdialog, nasihat, tanasuh fiddin, mudzakarah, dan seterusnya. Setelah itu mereka akan mengenal dengan sendirinya. Kadang bukan dari kita, ikhwah. Kadang bukan dari kita. Kadang kita hanya menjadi sarana orang mencapai kebaikan. Tapi bukan dari kita. Dari orang lain. Tetapi kita mendapat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki seorang kepada kebaikan, menunjuki itu ada dua. Ada menunjuki kepada jalan hasad yang diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata beliau, ai la yughbat an-nas ila ala amrain. Lakukan oleh orang kecuali hanya pada dua perkara. Artinya apa? Tidak boleh hasad kepada orang kecuali dua perkara. Apa itu? Yang pertama, al-ihsanu bibadlil mal, yaitu berbuat baik dengan berbagi harta. Ini boleh. Ada orang namanya Muhammad. Si Muhammad ini kerjanya sedekah, padahal dia adalah orang yang miskin juga. Tapi setiap apa yang Allah rezekikan sama dia, selalu ada yang dia sisipkan untuk dia infakkan.
mengamalkan ayat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara apa yang Allah rezekikan mereka infakkan. Baik, maka kita hasad dengan dia. Kita mau juga. Ini namanya disebut dengan ghibtah. Disebut dengan ghibtah. Ini tidak masalah. Hasad yang seperti ini berlomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba untuk kebaikan. Yang kedua, wal ihsanu badzlil ilmi, yaitu berbagi atau melakukan kebaikan dalam rangka berbagi ilmu, ilmu yang hikmah tentunya, seperti yang kita sampaikan tadi. Kama fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan di Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh hasad atau tidak ada hasad kecuali hanya pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi SAW, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun, yaitu kepada seseorang, atahullahu malan, yang Allah berikan dia malan. Malan di sini ada faedah yang betul-betul ditegaskan oleh para ulama. Malan itu adalah isim nakirah. Dan nakirahnya itu lit ta'zim. Nakirah itu banyak, tapi di sini nakirahnya lit ta'zim. Nakirah kata-kata umum yang datang untuk betul-betul mengagungkan. Artinya apa ikhwah? Dia punya harta, tapi hartanya itu agung. Hartanya itu banyak, bukan harta yang sedikit. Ada orang dikasih harta, ya, hartanya sedikit. Tapi ini ada orang yang dikasih harta, hartanya banyak, melimpah ruah. Ya. Sebagaimana juga ada nakirah lit ta'zim di dalam surah Al-Asr, ya. Innal insana lafi khusr. Lafi khusrin. Khusrin itu juga adalah nakirah yang lit ta'zim, betul-betul merugi dengan kerugian yang banyak. Sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi dengan kerugian yang banyak. Dari mana faedahnya itu? Dari faedah nakirah lit ta'zim. Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Yaitu kepada seorang laki-laki yang punya harta melimpah ruah. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Maka dia menghabiskan harta tersebut fil haq, di dalam urusan-urusan kebaikan. Menolong dakwah, memudahkan urusan orang, menyedekahkan hartanya membantu orang yang susah, menolong pembangunan masjid, dan seterusnya. Ini orang yang pertama. Nggak apa-apa kita hasad. Ada saudara kita banyak uang, dia sedekah. Hasad kita. Kita nggak punya uang, semangat kerja untuk menyaingi dia. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua yaitu kepada seorang laki-laki yang Allah berikan dia hikmah, yaitu ilmu yang hikmah. Ada orang yang punya ilmu, hasad kita kepada dia. Fahuwa yaqdi biha, yang dengan ilmunya dia memutuskan perkara untuk menengahi urusan kaum muslimin. Coba lihat ikhwah, ini namanya ilmu yang hikmah. Ilmu yang dia gunakan untuk mendamaikan orang. Ilmu yang dia dapatkan dan dia gunakan untuk menyebarkan kebaikan, memutuskan perkara di tengah-tengah orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Ini namanya fahuwa yaqdi biha. Hikmatan fahuwa yaqdi biha. Yaitu ilmu yang hikmah, yang dengan ilmu itu dia memutuskan perkara di tengah-tengah orang banyak dengan ilmu yang dia miliki. Ilmunya berkah. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini disebut dengan hasad yang kedua yang diperbolehkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Di sini perlu kita pahami, ya. Kata beliau, wal muradu bil hasad fil hadithi al-ghibtah, dan yang disebutkan dengan hasad, iri. Kalau bahasa kita hasad itu artinya iri, ya. Hasad dalam hadis yaitu disebut dengan ghibtah yang diperbolehkan. Kalau hasad benci sama sesuatu yang dimiliki orang beli mobil baru, kemudian kita hasad dengan itu, kita nggak suka dan menginginkan itu lenyap, hilang dari saudara kita, itu namanya hasad yang tidak diperbolehkan. Tapi ghibtah ini adalah hasad yang diperbolehkan. Dia jenisnya jenis iri hati, tapi dia jenisnya ini diperbolehkan. Seperti apa? Ini kata beliau definisinya. Wahia an tatamanna ayyakuna laka mithlu ma indal ghairi minan ni'ami. Ini disebut dengan al-ghibtah. Yaitu apa? Yaitu seorang mengangan-angankan, antatamanna,
Seorang mengangan-angankan ayyakuna laka, bahwa dia melakukan mithlu ma indal ghairi minan ni'ami, seperti yang dilakukan orang lain dari nikmat yang dia dapatkan. Anda menginginkan melakukan seperti apa yang dilakukan orang dengan nikmat yang dia dapatkan. Paham ini? Orang dapat nikmat, dia berbuat baik, dia sedekah, atau orang belajar, sampai luar negeri dia belajar, pulang berdakwah. Kita mau juga. Maka ini sesuatu yang baik. Wa amma karihan ni'mah allati an'amallahu biha 'alal ghairi aw tamanni zawaluha aw sa'yi fi zawaliha fahadha hasadun madhmumun wa huwa muharramun. Ini hasad yang baik tadi. Yang dua tadi hasad yang baik. Adapun jika kita membenci nikmat yang Allah anugerahkan nikmat tersebut kepada orang lain, atau kita menginginkan zawaliha au zawalaha, kita menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita, au sa'yi fi zawaliha, atau hancur lenyap nikmat itu, maka ini namanya hasadun madhmum, hasad yang tercela, fahuwa muharramun, ini haram. Menunjukkan apa ikhwah? Hasad itu ada dua. Ada hasad untuk menyaingi kebaikan orang, boleh. Ada hasad untuk kita menginginkan nikmat yang didapat orang itu hilang, lenyap. Orang punya mobil baru, kita nggak suka. Nggak suka kita. Pokoknya semoga cepat hancur itu. Semoga cepat hilang. Atau ada orang yang tiba-tiba kaya, kemudian dia hasad dengan kekayaannya orang. Maka dia menginginkan orang itu jatuh miskin. Banyak cara. Apakah dia datang ke dukun, meminta bantuan kepada dukun, dukun minta bantuan kepada para syaitan, kafir, ya, untuk menghancurkan kekayaan orang tersebut misalnya. Menghancurkan nikmat yang dia dapatkan. Walaupun bisa, tapi atas izin Allah. Karena syaitan tidak bisa memutuskan perkara. Kecuali apa? Atas izin Allah. Maka itu adalah hasad yang madhmum. Hasad yang madhmum. Jadi dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ikhlas ya. Ya. Wa min syarri hasidin idha hasad. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan orang yang dengki, hasad apabila dia mendengki. Maksudnya apa? Maksudnya hasad yang menginginkan kebaikan yang didapatkan orang, dimiliki orang, hilang. Itu hasad yang madhmum. Adapun hasad yang disebut dengan al-ghibtah, ghibtah bil ghain, ghibtah, ya, maka itu adalah hasad yang baik, hasad yang untuk menyaingi, menyaingi kebaikan orang, dan kita tidak menginginkan sama sekali kebaikan itu hilang, tapi justru kita ingin menyaingi agar kita bisa lebih dan berlomba mengalahkan saudara kita tersebut. Ini disebut dengan ghibtah, yaitu hasad yang terpuji. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali masih pembahasan terkait dengan hal-hal yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Manzumah Al-Mimiyah ini. Semoga bermanfaat dan semoga jelas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.